Makanya kalau ada orang sedih dan bercerita kesan kesedihannya, hati-hati. Karena banyak orang menjual kesedihan dan berakhir petaka. Sabda Rasul, yang dikatakan setan itu benar, tapi perilaku setan itu salah. Artinya, sang pencuri pun bisa berdakwah. Karena kalau kita ingin dakwah, harus tahu posisi kita sebagai apa. Jangan karena kita miskin, kemudian menjadi pendakwah dari hasil kita dapat kaya dari itu, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada satu, kita dakwah itu harus tahu kondisi kita, harus tahu keadaan kita. Karena tanpa kita tahu kondisi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi pelajaran terhadap kita. Dakwah sang pencuri. Kita belajar dari Abu Hurairah. Ini kita yang pertama belajar dari Guzman. Guzman tadi orang yang kelihatannya berjihad di jalan Allah, tapi dia masuk neraka. Yang kedua kita belajar dari dakwah sang pencuri. Abu Hurairah itu orang miskin. Dia makan ikut Rasulullah. Dia kemana-mana membawa kolam, membawa pen, membawa kertas, mengikuti Rasulullah. Mencatat apa yang Rasulullah kerjakan. Dia haus ilmu, tapi miskin. Suatu saat dikasih tugas Abu Hurairah ini sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, jagalah harta zakat Ramadan ini. Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan ini. Kemudian datanglah seseorang ini dengan pakaian yang sangat buruk, dengan tenaga yang sangat loyo. Kemudian seseorang ini mencuri harta zakat di bulan Ramadan. Ketika mencuri, tertangkap sama Abu Hurairah. Pak, kenapa kamu mencuri? Kamu ketika ketahuan Rasulullah, nanti tanganmu akan dipotong karena mencuri fi hirzi mithli. Mencuri di tempat yang sudah dijaga. Apa kata pencuri ini? Wahai Abu Hurairah, kamu sendiri tahu bahwa orang miskin itu seperti apa. Ini kami sangat butuh, wahai Abu Hurairah. Kami belum makan, anak istri belum makan. Kasihani kami. Ya sudah, karena Abu Hurairah miskin, dia tahu bagaimana rasanya lapar, dia tahu bagaimana keadaan orang yang sangat butuh makan, apalagi ini adalah harta zakat. Walaupun belum dihitung. Kata Abu Hurairah, ya sudah, tapi besok jangan lagi. Ya, saya berjanji besok saya tidak kembali. Karena Abu Hurairah melakukan kesalahan, melepaskan pencuri ini, Abu Hurairah pagi hari lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam ada seorang pencuri. Dan terus, kamu tangkap? Ya, aku tangkap ya Rasulullah. Tapi melihat keadaannya, aku kasihan dan aku melepaskannya dengan barang curiannya. Apa sabda Rasul? Hai Abu Hurairah, besok malam dia akan kembali. Sungguh dia berbohong kepadamu. Abu Hurairah, karena mendengar sabda Rasul bahwa orang ini akan kembali, Abu Hurairah sengitan. Yang Garut nggak paham sengitan itu apa. Sembunyi. Delik, Pak, delik. Sembunyi. Ketika sembunyi ternyata betul, lutik. Oh, ada orang datang. Orang yang sama datang, mengambil lagi, ditangkap lagi, bercerita tentang episode kesedihannya. Episode kemiskinannya. Makanya kalau ada orang sedih dan bercerita kesan kesedihannya, hati-hati. Karena banyak orang menjual kesedihan dan berakhir petaka. Pelakor itu juga menjual kesedihannya. Akhirnya kamu simpati. Setelah simpati kamu mendengarkan. Setelah mendengarkan ingin menolong. Setelah menolong terjebak. Makanya bersedekah ini rondo-rondo sing apes. Ojo rondo sing jek enom. Okay. Banyak orang menjual kesedihannya. Abu Hurairah, pencuri ini menjual kesedihannya. Sehingga karena Abu Hurairah tahu rasanya sebagai orang miskin, dilepaskan lagi, dijanjikan gak akan kembali lagi, dilepaskan lagi. Pagi harinya, betul ya Rasulullah, dia kembali lagi, tapi aku tidak tega untuk menangkapnya. Karena dia sangat seperti ini. Apa kata Rasulullah? Dia akan datang lagi besok malam. Tapi dia sudah berjanji tidak datang lagi ya Rasul. Dia akan datang lagi. Akhirnya, ringkas cerita yang ketiga, diinjen lagi, diintip lagi, konangan lagi, ditangkap lagi, karena sudah tidak bisa menjual kesedihan.
Dia tahu kelemahan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu haus ilmu. Orang sangat haus ilmu itu Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama Rasulullah itu tidak lama. Tapi banyak sekali meriwayatkan hadis saking hausnya Abu Hurairah terhadap ilmu. Akhirnya Abu Hurairah, lepaskan aku maka aku akan menceritakan ilmu yang orang lain belum tentu tahu tentang ilmu ini. Karena haus ilmu apa yang dikatakan? Ya, apa itu? Ilmu itu adalah idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi la yazala alaika minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha. Abu Hurairah, ketika engkau mapan ke opo ranjang dopo apa mapan turu itu bahasa Indonesia nih piye? Ketika kamu mau mapan turu opo kok ndak tidur, pokoknya virus itu apa nek ngarani keranjang, kok duduk keranjang lah, ranjang. Kamu naik itu awaita ila firashika. Ketika kamu mau mapan tidur, hendak tidur, kemudian kamu sudah naik ke atas ranjang, maka bacalah ayat kursi. Maka siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka Allah tidak akan berhenti untuk mengirimkan malaikat penjaga yang menjaganya, dan dia tidak akan pernah digoda oleh setan sampai pagi harinya. Kalau kita ingin terjaga dari ikdun, sihir, bundelan, atau apapun yang membuat kita celaka, baik itu dari golongan manusia, jin atau binatang, sebelum tidur bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu sampai pagi hari. Akhirnya karena Abu Hurairah ini haus akan ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat, dilepaskan orang ini. Pagi harinya Abu Hurairah sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betul datang lagi kan? Ya Rasulullah. Engkau lepas? Ya, aku lepas ya Rasulullah. Ketahuilah Abu Hurairah, yang tadi malam 3 malam berturut-turut mencuri itu sebenarnya bukan manusia. Dia adalah setan. Tapi beliau, kok setan kok beliau? DE ya, kok setan kok beliau ya apa? DE ngono lho. Tapi kok DE ya. Tapi setan ini mengajariku ilmu bahwa ketika kamu Abu Hurairah hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan mengirimkan malaikat penjaga sehingga kamu akan terlepas apapun yang dibuat keburukan dari setan atau apapun, santet, sihir dan lain sebagainya. Allah akan menjaga. Sabda Rasul, yang dikatakan setan itu benar, tapi perilaku setan itu salah. Artinya sang pencuri pun bisa berdakwah. Di Indonesia akhir-akhir ini banyak yang seperti ini. Pencuri tapi berdakwah, sehingga timbul simpati. Abu Hurairah melepaskan pencuri karena dia tahu keadaan kemiskinannya. Abu Hurairah melepaskan pencuri karena dia haus ilmu dan diberi ilmu. Maka kita dakwah itu harus sesuai passion kita. Wong orang duit, njogo duit, mesti kalong duitnya. Saya teringat tahun 2007 akhir, ada teman sesama pejuang anak yatim. Dia mencari donasi anak yatim itu puluhan juta. Untuk satu kecamatan, 3 kecamatan saya disuruh menghandle saat itu sekitar 23 juta. Kita diskusi, ini ruang tamu, di belakang rumah tamu itu ada kamar istri saya. Jadi istri saya mendengarkan pembicaraan saya dengan teman. Teman saya itu punya yayasan yatim piatu yang mengatakan bahwa Mas Ustadz, kalau Mas Ustadz bisa mengelola dana 23 juta setiap bulan, cari anak yatim di satu kecamatan ini, Kecamatan Balen, atau ditambah Kecamatan Sukosewu, nggak apa-apa. Nanti alokasikan dana 23 juta setiap bulannya akan kita kasih saat itu. Saya tertarik saya karena saya membantu anak-anak yatim untuk mendapatkan haknya. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya mendengar istri saya wotak-watuk. Oh, ini ada kode yang tidak beres. Jadi kalau Mas Eko nanti menikah, kalau istri kok butak batuk padahal nggak punya penyakit batuk, itu ada kode rahasia. Akhirnya saya matur sama teman saya, Mas, saya tak ke belakang dulu diskusi sama istri sebelum saya tanda tangan.
Nggih, Mas Ustadz, monggo saya ke belakang. Saya ditanya istri saya, Mas, belum punya anak, makanya panggilnya Mas. Kalau dulu Mas, kalau sekarang punya anak 3 ya Abi panggilnya. Ya menyesuaikan Mas Eko, mosok kok Mas terus anak-anak ya melok Mas ngene. Mas, ya Dik, sampean kerja 1 bulan itu dapatnya berapa? Ya nggak jelas, kadang 1 juta, kadang 1,5 juta, itu 2007. Gajine sampean 1,5 juta, Mas. Oleh duit 23 juta setiap bulan najan kanggo anak yatim. Aku kok ora percaya karo sampean, Mas. Saya percaya betul. Saya jadi istri jenengan itu karena saya betul jenengan bisa dipercaya. Tapi jenenge wong kadang kena butuh. Kalau sampean kerja 1 bulan 50 juta, ambil dana 23 juta ditasarufkan, monggo. Mesti duitnya sampean kalong kanggo ketut, maksudnya ketut. Tapi nek duit kita hanya dapat 1,5 juta penghasilan jenengan. Jualan ini, jualan itu dapat 1,5 juta. Terus ono duit tenguk-tenguk 23 juta. Kira-kira sing jelas 23 ki kok kalong ning kene borong juta apa 3 juta rene parai. Saya nggak siap, Mas. Belum saatnya kita membantu anak yatim. Hari ini belum saatnya. Biar dipegang orang yang lebih terselamatkan kezuhudannya. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Abu Hurairah kenapa diuji Rasulullah suruh jaga Baitul Mal 3 hari gagal? Karena dia miskin. Ketika ada orang miskin yang menjual kesedihannya, luluh dia. Setelah kemiskinannya tertangani, dia cinta ilmu. Dikasih ilmu, lepas dia. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya. Makanya kita dalam konteks dakwah ini, ya jangan jadi pencuri yang berdakwah. Dan jangan seperti Abu Hurairah yang mudah tersentuh dengan kesedihan karena kita sebagian dari mereka. Agar uang yang kita terima betul-betul terselamatkan. Ini pelajaran yang kedua. Saya istri saya dilarang. Tapi hari ini ada 30 orang yang kita biayai. Mulai dari makan, mulai dari sekolahnya, mulai dari madrasahnya. Per anak 1 juta, berarti 30 juta per bulan. Kenapa? Ya karena lebih dari itu yang kita dapat. Akhirnya 30 juta ringan. Karena kalau kita ingin dakwah, harus tahu posisi kita sebagai apa. Jangan karena kita miskin, kemudian menjadi pendakwah dari hasil kita dapat kaya dari itu. Enggak.